Anita, seorang wanita muda dari Semarang yang menjadi tulang punggung keluarganya, tertipu oleh agen bernama Pak Budi dengan janji pekerjaan sebagai pelayan di restoran mewah di Kamboja. Namun, kenyataannya ia dipaksa bekerja sebagai admin judi online dalam kondisi yang buruk dan diawasi ketat. Setelah menyadari penipuan, Anita berjuang mencari bantuan dengan bantuan teman-temannya, Lina dan Yanti. Mereka berhasil menghubungi KBRI dan organisasi bantuan, yang akhirnya menyelamatkan mereka. Anita kembali ke Indonesia, bangkit dari trauma, dan membangun usaha kecil sambil aktif mengedukasi calon pekerja migran agar terhindar dari penipuan. Kisahnya mengajarkan tentang ketahanan, pentingnya kewaspadaan, dan harapan di tengah kesulitan. Aroma kopi robusta yang diseduh ibunya menyeruak di pagi yang mulai menghangat. Anita, duduk di tepi dipan kayu di kamarnya yang sederhana, menatap nanar amplop coklat di pangkuannya. Di dalamnya, tersimpan tiket pesawat sekali jalan menuju Phnom Penh dan selembar kontrak kerja yang tertera manis. 8 juta rupiah per bulan, bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran mewah. Angka itu menari-nari di benaknya, sebuah melodi harapan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Usianya baru menginjak 28 tahun, namun garis-garis halus kekhawatiran sudah mulai tampak di sekitar matanya. Ia adalah tulang punggung keluarga sejak ayahnya berpulang 3 tahun lalu. Ibunya, dengan tubuh yang semakin renta, tak lagi mampu bekerja serabutan seperti dulu. Adiknya, Rina, baru saja lulus SMA dan sangat ingin melanjutkan kuliah. Sebuah mimpi yang terasa jauh di tengah himpitan ekonomi. Tawaran pekerjaan di Kamboja datang bagai oase di padang pasir. Seorang tetangga desa, yang beberapa waktu lalu juga bekerja di luar negeri, mengenalkannya pada seorang agen. Pak Budi, namanya. Dengan tutur kata yang halus dan janji-janji manis, Pak Budi berhasil meyakinkan Anita dan keluarganya. Foto-foto restoran mewah dengan interior elegan dan para pekerja yang tersenyum ramah semakin memantapkan keyakinan Anita. Malam sebelum keberangkatan, Anita tak bisa tidur nyenyak. Kecemasan bercampur harapan berkecamuk dalam dadanya. Ia memandangi foto keluarga yang tergantung di dinding. Wajah ibunya yang penuh kasih, senyum polos Rina. Ia berjanji dalam hati akan bekerja keras dan mengirimkan uang sebanyak-banyaknya untuk mereka. Ia membayangkan kebahagiaan di mata ibunya saat menerima kiriman pertama, senyum bangga Rina saat ia berhasil meraih gelar sarjana. Pagi itu, suasana rumah terasa haru. Ibunya tak henti-hentinya memberikan nasihat dan doa. Rina memeluknya erat, menitipkan oleh-oleh yang tak mungkin dilupakannya. Pak Budi datang tepat waktu, dengan senyum lebar dan sapaan ramah. Ia membawakan mobil yang akan mengantar Anita ke Bandara Ahmad Yani. Di sepanjang perjalanan, Pak Budi terus bercerita tentang indahnya Kamboja, keramahan penduduknya, dan betapa beruntungnya Anita mendapatkan pekerjaan ini. Di bandara, Anita mencium tangan ibunya sekali lagi, memeluk adiknya erat-erat. Air mata tak tertahankan membasahi pipinya. Ia melangkah masuk ruang tunggu dengan hati yang berdebar-debar. Sebuah babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Ia berharap babak ini akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi keluarganya. Namun, di balik senyum Pak Budi dan janji-janji manisnya, tak ada yang menyangka sebuah kenyataan pahit telah menanti Anita di negeri antah berantah. Pesawat mendarat mulus di Bandara Internasional Phnom Penh. Udara asing yang hangat dan lembab menyambut Anita saat ia keluar dari perut pesawat. Ia celingukan mencari sosok Pak Budi di tengah keramaian. Tak lama, matanya menangkap lambaian tangan dari seorang pria berkulit gelap dengan senyum lebar. Namun, pria itu bukan Pak Budi. "Selamat datang di Kamboja, Mbak Anita. Saya Somchai, utusan dari Pak Budi," ujarnya dengan aksen yang kental. Anita sedikit kecewa, tetapi berusaha berpikir positif. Mungkin Pak Budi ada urusan lain yang membuatnya tak bisa menjemputnya langsung. Somchai mengantarnya menuju sebuah mobil van berwarna gelap.
Di dalamnya sudah duduk beberapa orang lain yang tampak sebaya dengannya. Mereka saling berpandangan tanpa bicara. Suasana canggung dan sedikit menegangkan terasa di dalam mobil. Anita mencoba bertanya tentang restoran tempatnya akan bekerja, namun Somchai hanya menjawab singkat, "Nanti juga tahu." Perjalanan memakan waktu cukup lama. Mobil itu melaju menjauhi gemerlap kota dan memasuki jalanan yang semakin sepi dan gelap. Bangunan-bangunan di pinggir jalan tampak kumuh dan tidak terawat, jauh berbeda dari gambaran restoran mewah yang ada di benaknya. Kecemasan Anita mulai merayap naik. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah bangunan besar dengan tembok tinggi dan gerbang besi yang tertutup rapat. Tidak ada papan nama restoran seperti yang dijanjikan. Bangunan itu lebih mirip sebuah kompleks perkantoran yang terpencil. Jantung Anita berdebar kencang. Perasaannya mulai tidak enak. Somchai membawanya masuk ke dalam bangunan. Interiornya tampak suram dan pengap. Beberapa pria berbadan tegap dengan tatapan dingin berjaga di beberapa sudut. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti staf restoran. Anita semakin ketakutan. Ia dibawa ke sebuah ruangan kecil dengan satu meja dan dua kursi. Tak lama, seorang pria parubaya dengan wajah datar masuk ke ruangan itu. Ia memperkenalkan diri sebagai Mr. Chen. Bahasa Indonesianya terdengar patah-patah. "Kamu Anita?" tanyanya dengan nada tanpa ekspresi. "Iya Pak," jawab Anita dengan suara sedikit bergetar. "Kamu kerja di sini sekarang," lanjut Mr. Chen, menyodorkan sebuah kontrak yang berbeda jauh dari kontrak yang ditunjukkan Pak Budi di Indonesia. Gaji yang tertera jauh lebih kecil, dan pekerjaannya bukan sebagai pelayan restoran. "Tapi Pak, saya dijanjikan bekerja di restoran." Anita mencoba memprotes, namun Mr. Chen memotong perkataannya dengan kasar. "Tidak ada restoran. Kamu kerja jadi admin. Jaga online game." Anita terkejut. "Admin game online?" "Iya. Kamu layani customer, proses deposit, withdraw. Kamu harus kerja bagus. Kalau tidak..." Mr. Chen menatapnya tajam, menyiratkan ancaman yang tak terucap. Rasa penyesalan dan ketakutan menghantam Anita bagai gelombang besar. Ia merasa ditipu mentah-mentah. Janji-janji indah Pak Budi sirna, digantikan oleh kenyataan pahit yang mengerikan. Ia terperangkap di tempat asing, jauh dari keluarga, dan dipaksa melakukan pekerjaan yang sama sekali tidak ia pahami. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tahu, mimpi indahnya telah berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Ruangan penuh komputer itu terasa dingin dan bising. Puluhan layar monitor menampilkan angka-angka dan gambar-gambar bergerak cepat. Orang-orang di sekeliling Anita tampak fokus mengetik dan berbicara melalui headset dalam bahasa yang asing baginya. Mr. Chen mengantarnya ke sebuah meja kosong dengan satu unit komputer. Seorang wanita muda bernama Mei ditugaskan untuk melatihnya. Mei menjelaskan dengan singkat dan tanpa senyum tentang pekerjaannya. Anita harus membalas pesan dari para pemain judi online, mencatat deposit dan penarikan dana, serta memastikan mereka tetap aktif bermain. Istilah-istilah seperti deposit, withdraw, spin, dan angka-angka yang fantastis terasa asing dan memusingkan bagi Anita. Ia tidak pernah berjudi atau bersentuhan dengan dunia perjudian online sebelumnya. Hari-hari pertama terasa sangat berat. Anita kesulitan memahami sistem kerja dan bahasa yang digunakan. Ia sering melakukan kesalahan yang membuatnya dimarahi oleh Mei dan diawasi lebih ketat oleh para penjaga. Rasa rindu pada rumah dan keluarga semakin menyayat hati. Ia mencoba mengingat wajah ibunya, senyum adiknya, suara tawa mereka, sebagai penguat di tengah tekanan yang menghimpit. Jam kerja di tempat itu sangat panjang dan tidak menentu. Mereka bekerja dari pagi hingga larut malam, bahkan tak jarang harus begadang. Waktu istirahat sangat singkat dan makanan yang disediakan tidak layak. Anita merasa seperti robot yang hanya bertugas melayani kesenangan orang lain, tanpa mempedulikan perasaannya.
Ia tinggal di sebuah kamar sempit bersama beberapa pekerja wanita lain. Mereka berasal dari berbagai negara dan memiliki nasib yang serupa, tertipu oleh agen dengan iming-iming pekerjaan yang layak. Di malam hari, di tengah kesunyian kamar, mereka berbagi cerita pilu dan kerinduan akan kampung halaman. Air mata sering menjadi bahasa pemersatu di antara mereka. Anita mencoba mencari tahu tentang Pak Budi, agen yang membawanya ke sini. Namun, tidak ada seorang pun di sana yang mengenalnya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ia telah menjadi korban penipuan yang terorganisir. Kemarahan dan keputusasaan bercampur aduk dalam hatinya. Ia merasa bodoh dan naif karena telah mempercayai orang asing begitu saja. Suatu malam, saat sedang beristirahat, Anita melihat seorang pekerja wanita diam-diam menggunakan ponselnya. Di tempat itu, penggunaan ponsel sangat dilarang. Dengan hati-hati, Anita mendekat dan bertanya. Wanita itu, yang bernama Lina, berbisik bahwa ia berhasil menyembunyikan ponselnya dan sesekali menghubungi keluarganya. Secercah harapan muncul di hati Anita. Ia memberanikan diri meminta bantuan Lina untuk menghubungi keluarganya di Indonesia. Lina setuju, meskipun dengan risiko yang besar. Malam itu, di bawah rembulan samar yang menyinari kamar mereka, Anita mengirimkan pesan singkat kepada ibunya. Pesan yang penuh kerinduan dan keputusasaan, berisi kabar bahwa ia tidak baik-baik saja dan sedang berada di tempat yang salah. Ia hanya bisa berharap ibunya akan menerima pesannya dan ada keajaiban yang akan menyelamatkannya dari tempat neraka ini. Rasa takut akan ketahuan menghantuinya, namun kerinduan dan keinginan untuk bebas jauh lebih besar. Hari-hari berlalu lambat dan monoton. Anita semakin terbiasa dengan rutinitas sebagai admin judi online, meskipun hatinya tetap memberontak. Ia belajar dengan cepat istilah-istilah dalam permainan, cara melayani pemain yang beragam karakter, dan trik untuk membuat mereka terus bermain dan bertaruh. Namun, setiap kali melihat angka-angka taruhan yang fantastis, ia selalu teringat akan kondisi keluarganya yang serba kekurangan. Ironi ini semakin menggerogoti perasaannya. Pesan singkat yang ia kirimkan kepada ibunya melalui ponsel Lina ternyata sampai. Beberapa hari kemudian, Lina memberitahunya bahwa ibunya mencoba menghubunginya berkali-kali, namun nomornya tidak aktif. Ibunya sangat khawatir dan kebingungan. Anita merasa bersalah karena telah membuat ibunya cemas. Namun ia tidak punya cara lain untuk memberi kabar. Tekanan di tempat kerja semakin meningkat. Target semakin tinggi, dan pengawasan semakin ketat. Mr. Chen dan para pengawas seringkali marah dan membentak jika ada kesalahan atau penurunan kinerja. Anita menyaksikan sendiri bagaimana beberapa pekerja yang mencoba melarikan diri atau berbuat ulah mendapatkan hukuman yang berat. Ketakutan mencengkeram hatinya. Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas, dikurung dan tak berdaya. Di tengah keputusasaan, Anita mencoba mencari celah untuk mendapatkan informasi dari dunia luar. Sesekali, saat jam istirahat yang singkat, ia mencuri pandang pada koran atau majalah berbahasa asing yang tergeletak di ruang umum. Ia berharap menemukan berita atau petunjuk yang bisa membantunya. Namun, keterbatasan bahasa menjadi kendala besar. Suatu sore, saat sedang bertugas, seorang pemain judi online dengan nama akun Harapan mengiriminya pesan yang berbeda dari biasanya. Alih-alih bertanya tentang permainan, ia menanyakan kabar Anita dan apakah ia baik-baik saja. Awalnya, Anita curiga. Namun, pesan-pesan selanjutnya dari Harapan terasa tulus dan penuh perhatian. Ia mengaku sebagai seorang pekerja migran Indonesia yang pernah mengalami situasi serupa dan berhasil keluar. Dengan hati-hati dan penuh keraguan, Anita mulai membalas pesan Harapan. Ia menceritakan sedikit tentang kondisinya, tanpa menyebutkan detail lokasi atau pekerjaannya secara spesifik. Harapan memberikan semangat dan berjanji akan berusaha membantunya. Ia menyarankan Anita untuk mencari informasi kontak organisasi perlindungan pekerja migran
atau Kedutaan Besar Indonesia di Kamboja. Percakapan rahasia dengan harapan menjadi secercah cahaya dalam kegelapan yang dialami Anita. Ia merasa tidak sendirian lagi. Ada seseorang di luar sana yang peduli dan bersedia membantunya. Ia mulai memiliki harapan kembali. Namun, ia juga sadar bahwa berkomunikasi dengan pihak luar sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal jika ketahuan. Ia harus sangat berhati-hati dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Kontak dengan harapan menjadi rahasia terbesar yang ia simpan, sebuah bara kecil harapan yang ia jaga agar tidak padam di tengah dinginnya kenyataan. Informasi dari harapan menjadi kompas bagi Anita di tengah kebingungannya. Dengan jantung berdebar-debar, ia mulai mencari cara untuk mendapatkan nomor kontak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh atau Organisasi Perlindungan Pekerja Migran. Ini bukanlah tugas yang mudah. Akses internet sangat terbatas dan diawasi ketat. Setiap aktivitas di komputer selalu terpantau. Anita mencoba memanfaatkan waktu istirahat singkatnya untuk mencari informasi secara diam-diam. Ia berpura-pura sakit perut agar bisa pergi ke toilet lebih lama dan menggunakan ponsel Lina secara sembunyi-sembunyi. Dengan jari-jari gemetar, ia mengetikkan kata kunci seperti KBRI Kamboja dan bantuan pekerja migran di mesin pencari. Hasilnya sangat terbatas dan sebagian besar situs diblokir. Namun, kegigihan Anita membuahkan hasil. Ia menemukan sebuah artikel berita daring tentang kasus penipuan pekerja migran di Kamboja yang menyebutkan nomor telepon hotline sebuah organisasi bantuan. Dengan cepat, ia menyalin nomor tersebut ke secari kertas kecil yang ia sembunyikan di balik bajunya. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Ada gangguan listrik yang membuat pengawasan sedikit longgar. Anita berpura-pura pergi ke toilet dan dengan cepat mengirimkan pesan singkat ke nomor hotline tersebut. Pesannya singkat dan penuh harap. "Saya Anita, PMI tertipu di Kamboja. Butuh bantuan." Setelah mengirim pesan, Anita kembali ke ruang kerja dengan perasaan campur aduk antara lega dan takut. Ia khawatir pesannya tidak sampai atau justru terdeteksi. Hari-hari berikutnya terasa sangat menegangkan. Ia terus memeriksa ponsel Lina secara diam-diam, berharap ada balasan. Sementara menunggu kabar, Anita mencoba membangun komunikasi yang lebih baik dengan beberapa pekerja wanita lain di kamarnya. Ia menceritakan sedikit tentang situasinya dan keinginannya untuk keluar dari tempat itu. Beberapa dari mereka ternyata juga memiliki keinginan yang sama dan merasa putus asa. Di antara mereka, mulai tumbuh rasa saling percaya dan keinginan untuk saling membantu. Salah seorang wanita bernama Yanti ternyata memiliki informasi yang cukup banyak tentang kondisi di luar kompleks. Ia diam-diam mengamati gerak-gerik para penjaga dan mengetahui beberapa celah keamanan. Yanti juga mendengar desas-desus tentang adanya pekerja yang berhasil melarikan diri dengan bantuan pihak luar. Informasi dari Yanti semakin memicu harapan Anita. Suatu malam, Anita menerima balasan pesan dari nomor hotline. Pesannya singkat, memintanya untuk mengirimkan informasi lebih detail tentang lokasinya dan kondisinya. Jantung Anita berdebar kencang. Ia merasa secercah harapan nyata mulai menghampirinya. Dengan bantuan Lina dan Yanti, ia menyusun pesan balasan yang berisi informasi seadanya tentang bangunan tempat mereka bekerja dan situasi yang mereka alami. Mereka mengirimkan pesan itu dengan hati-hati, berharap pesan tersebut akan menjadi awal dari kebebasan mereka. Penantian yang penuh kecemasan kembali dimulai, namun kali ini ada harapan yang menemani. Balasan pesan dari organisasi bantuan menjadi pemicu semangat baru bagi Anita. Ia merasa tidak lagi sendirian dalam kegelapan ini. Bersama Lina dan Yanti, mereka mulai menyusun rencana kecil untuk mengumpulkan informasi yang lebih detail tentang lokasi dan aktivitas di sekitar kompleks. Yanti, dengan kejeliannya, memperhatikan setiap pergantian shift penjaga, letak kamera pengawas yang minim, dan jam-jam lengah para pengelola.
Anita sendiri mencoba mengingat detail perjalanan dari bandara hingga tiba di bangunan ini. Ia mengingat nama jalan yang sempat terlihat samar-samar, ciri-ciri bangunan di sekitar, dan perkiraan waktu tempuh. Informasi sekecil apapun terasa berharga. Mereka bertiga bekerja sama dalam diam, berbagi pengamatan dan menyusun kepingan-kepingan informasi yang mungkin berguna bagi pihak penyelamat. Komunikasi dengan pihak organisasi bantuan terus berlanjut secara hati-hati melalui ponsel Lina. Mereka diminta untuk tetap waspada dan tidak mencurigakan. Pihak organisasi berjanji akan berkoordinasi dengan KBRI untuk merencanakan tindakan selanjutnya. Anita dan teman-temannya diminta untuk bersabar dan menunggu instruksi lebih lanjut. Masa penantian ini terasa sangat menegangkan. Setiap derap langkah kaki di lorong, setiap panggilan nama, membuat jantung Anita berdebar kencang. Ia takut jika komunikasi rahasia mereka terbongkar. Namun, harapan untuk bebas dan kembali ke rumah mengalahkan rasa takutnya. Ia terus memegang erat secari kertas berisi nomor kontak organisasi sebagai jimat keberanian. Suatu malam, terjadi keributan di luar kamar mereka. Terdengar suara bentakan dan isak tangis. Keesokan harinya, mereka mendengar kabar bahwa seorang pekerja mencoba melarikan diri namun gagal dan mendapatkan hukuman yang berat. Kejadian ini membuat nyali beberapa pekerja lain menciut, namun tidak bagi Anita, Lina, dan Yanti. Mereka justru semakin bertekad untuk keluar dari tempat ini, apapun risikonya. Anita mulai berinteraksi lebih intens dengan Harapan melalui pesan singkat. Ia menceritakan perkembangan situasinya dan rasa takutnya. Harapan terus memberikan dukungan moral dan meyakinkannya bahwa bantuan pasti akan datang. Ia juga memberikan beberapa saran tentang cara menjaga diri dan berkomunikasi secara aman. Harapan ternyata memiliki jaringan dengan beberapa mantan pekerja migran yang berhasil keluar dari sindikat serupa. Ia berjanji akan menghubungkan Anita dengan orang yang tepat di KBRI. Informasi ini memberikan harapan baru bagi Anita. Ia merasa seperti melihat cahaya di ujung terowongan yang gelap. Namun, di tengah harapan yang mulai tumbuh, Anita menyadari bahwa ia harus tetap berhati-hati. Ia tidak tahu siapa yang bisa dipercaya di tempat ini. Setiap senyuman dan sapaan bisa jadi hanya kedok. Ia belajar untuk bersikap biasa saja, tidak menunjukkan kegelisahan atau harapan yang berlebihan. Ia terus menjalankan pekerjaannya sebagai admin judi online, namun pikirannya melayang jauh, merencanakan hari kebebasannya. Bersama Lina dan Yanti, mereka membuat kode-kode rahasia untuk berkomunikasi dan saling mengingatkan jika ada bahaya. Solidaritas di antara mereka bertiga semakin kuat, diikat oleh nasib yang sama dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Kabar dari Harapan semakin konkret. Ia memberikan nama seorang staf di KBRI yang bisa dihubungi dan kata kunci rahasia yang harus diucapkan Anita agar staf tersebut tahu bahwa ia adalah orang yang tepat. Informasi ini terasa seperti kunci emas yang bisa membuka pintu kebebasannya. Dengan bantuan Lina, Anita kembali menggunakan ponsel secara diam-diam untuk menghubungi nomor telepon KBRI yang diberikan Harapan. Jantungnya berdebar kencang saat sambungan telepon terhubung. Suara seorang pria di ujung sana terdengar tenang dan profesional. Dengan suara bergetar, Anita menyebutkan kata kunci rahasia yang diberikan Harapan. Terdengar jeda sesaat di seberang sana. Lalu suara pria itu berubah menjadi lebih serius dan penuh perhatian. Anita menceritakan situasinya secara singkat, menyebutkan nama bangunan dan perkiraan jumlah pekerja Indonesia yang terperangkap di sana. Staf KBRI itu meminta Anita untuk tetap tenang dan tidak panik. Ia mencatat semua informasi yang diberikan Anita dan berjanji akan segera menindaklanjutinya. Ia juga mengingatkan Anita untuk berhati-hati dan tidak melakukan tindakan yang mencurigakan. Pembicaraan telepon yang singkat namun penuh harapan itu terasa seperti setetes air di tengah gurun pasir. Setelah panggilan telepon itu, Anita merasa beban di hatinya sedikit berkurang.
Ia menceritakan semuanya kepada Lina dan Yanti. Mereka bertiga berpelukan erat, merasakan secercah harapan yang semakin nyata. Mereka tahu, jalan menuju kebebasan masih panjang dan penuh risiko. Namun setidaknya, mereka tidak lagi berjuang sendirian. Hari-hari berikutnya diisi dengan penantian yang penuh kecemasan. Anita berusaha bersikap senormal mungkin di depan para pengawas dan Mr. Chen. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai admin judi online, namun pikirannya terus tertuju pada kemungkinan datangnya bantuan. Suatu sore, suasana di kompleks terasa berbeda. Ada beberapa mobil asing yang datang dan pergi. Beberapa pria berpakaian rapi terlihat berbicara dengan Mr. Chen dan para pengawas dengan nada serius. Anita dan teman-temannya saling bertukar pandang penuh tanya. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun insting mereka mengatakan bahwa sesuatu sedang bergerak. Keesokan harinya, Mr. Chen mengumpulkan semua pekerja di ruang tengah. Wajahnya tampak tegang dan marah. Ia mengatakan bahwa ada masalah kecil, dan meminta semua orang untuk tetap tenang dan bekerja seperti biasa. Namun, nada bicaranya yang tidak seperti biasanya justru membuat para pekerja semakin curiga. Malam itu, Anita, Lina, dan Yanti sepakat untuk lebih waspada. Mereka berjaga secara bergilir, mengamati setiap pergerakan di sekitar mereka. Mereka merasa, saat-saat yang menentukan sudah semakin dekat. Rasa takut bercampur dengan harapan yang membuncah dalam hati mereka. Mereka hanya bisa berdoa dan berharap bahwa bantuan akan datang tepat waktu. Mereka bertiga saling menguatkan, berjanji untuk tetap bersama apapun yang terjadi. Solidaritas mereka telah menjadi sumber kekuatan di tengah keterpurukan ini. Ketegangan di kompleks semakin terasa. Para penjaga terlihat lebih siaga, dan komunikasi antar pengelola tampak lebih intens. Anita, Lina, dan Yanti merasakan aura perubahan yang tak bisa mereka definisikan dengan jelas. Mereka terus berkomunikasi dengan pihak KBRI melalui pesan singkat, memberikan informasi terbaru tentang situasi yang mereka rasakan. Suatu malam, saat semua orang terlelap, Anita dikejutkan oleh suara ketukan pelan di pintu kamar mereka. Dengan jantung berdebar, Yanti mengintip melalui celah pintu. Di luar, berdiri seorang pria asing yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, didampingi oleh salah satu staf lokal yang biasanya bertugas mengawasi mereka. Pria asing itu berbisik pelan dalam bahasa Indonesia, "Jangan takut. Kami dari KBRI. Kami datang untuk membantu." Air mata haru langsung membanjiri mata Anita, Lina, dan Yanti. Setelah sekian lama hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian, akhirnya harapan itu datang. Mereka dengan cepat membuka pintu dan menyambut kedatangan tim penyelamat. Proses evakuasi dilakukan dengan sangat hati-hati dan terencana. Tim dari KBRI, yang bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat, bergerak cepat dan senyap. Mereka tahu, setiap keterlambatan bisa membahayakan nyawa para pekerja. Anita dan teman-temannya serta beberapa pekerja Indonesia lainnya yang juga menjadi korban penipuan dikumpulkan di sebuah ruangan tersembunyi. Mereka diminta untuk tetap tenang dan tidak menimbulkan keributan. Sementara itu, tim dari KBRI bernegosiasi dengan para pengelola tempat judi online tersebut. Suasana terasa sangat menegangkan. Terdengar suara perdebatan dari luar ruangan. Anita dan yang lainnya hanya bisa menunggu dengan cemas, berharap negosiasi berjalan lancar. Mereka saling berpegangan tangan, menyalurkan kekuatan satu sama lain. Setelah beberapa jam yang terasa seperti berabad-abad, pintu ruangan terbuka. Seorang staf KBRI tersenyum lega. "Semua aman. Kita bisa pergi sekarang." Rasa haru dan syukur tak terbendung. Anita dan teman-temannya saling berpelukan, menangis bahagia. Mereka akhirnya bebas. Mereka berjalan keluar dari bangunan itu dengan langkah kaki yang terasa ringan, meninggalkan mimpi buruk yang selama ini menghantui mereka. Di luar kompleks, beberapa mobil van sudah siap membawa mereka ke tempat yang aman. Anita menoleh ke belakang,
menatap bangunan yang selama ini menjadi penjara baginya. Ia tidak akan pernah melupakan tempat ini, bukan karena kenangan indah, tetapi sebagai pengingat akan bahaya penipuan dan betapa berharganya kebebasan. Perjalanan menuju kantor KBRI terasa seperti mimpi. Mereka mendapatkan makanan dan minuman layak setelah berhari-hari hidup dalam kekurangan. Mereka juga mendapatkan kesempatan untuk menghubungi keluarga di Indonesia. Suara ibunya di telepon, yang penuh dengan kekhawatiran dan kelegaan, membuat air mata Anita kembali menetes. Ia berjanji akan segera kembali dan tidak akan pernah lagi mempercayai tawaran pekerjaan yang tidak jelas. Malam itu, di tempat penampungan sementara yang aman, Anita bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Mimpi buruk itu akhirnya berakhir. Di kantor KBRI Phnom Penh, Anita dan pekerja migran lainnya mendapatkan penanganan yang layak. Mereka diperiksa kesehatannya, diberikan makanan bergizi, dan mendapatkan pendampingan psikologis untuk memulihkan trauma yang mereka alami. Para staf KBRI dengan sabar mendengarkan cerita mereka, mencatat setiap detail tentang jaringan penipuan yang telah menjerat mereka. Anita menceritakan pengalamannya secara lengkap, mulai dari pertemuannya dengan Pak Budi di Semarang, janji-janji manis yang diumbarnya, hingga kenyataan pahit yang ia alami di kompleks judi online. Ia juga memberikan informasi tentang emerchen dan para pengawas, serta ciri-ciri fisik dan nama panggilan mereka jika ia mengetahuinya. Pihak KBRI berjanji akan menindaklanjuti kasus ini dan bekerja sama dengan pihak kepolisian Kamboja untuk menangkap para pelaku. Mereka juga menghimbau Anita dan para korban lainnya untuk berani memberikan keterangan yang sebenarnya agar jaringan penipuan ini bisa dibongkar hingga ke akar-akarnya. Selama beberapa hari di penampungan KBRI, Anita menjalin persahabatan yang lebih erat dengan Lina dan Yanti. Mereka bertiga memiliki pengalaman pahit yang sama, dan hal itu justru menguatkan ikatan di antara mereka. Mereka saling berbagi cerita tentang keluarga di kampung halaman, impian-impian yang sempat tertunda, dan harapan untuk memulai hidup baru setelah kembali ke Indonesia. Anita juga berkesempatan untuk berkomunikasi secara intens dengan ibunya melalui panggilan video. Ibunya tampak sangat lega dan bahagia melihat Anita dalam keadaan baik-baik saja. Air mata haru kembali mewarnai percakapan mereka. Anita berjanji akan segera pulang dan meminta maaf karena telah membuat ibunya khawatir. Proses pemulangan para pekerja migran ke Indonesia diurus oleh pihak KBRI. Anita dan yang lainnya mendapatkan dokumen perjalanan sementara dan tiket pesawat. Sebelum keberangkatan, mereka diberikan pengarahan dan imbauan untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri dan selalu memverifikasi informasi melalui jalur resmi. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Anita disambut oleh perwakilan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, dan keluarganya yang sudah menunggu dengan cemas. Pelukan hangat ibunya terasa begitu melegakan. Rina pun tak kuasa menahan air mata haru saat memeluk kakaknya erat-erat. Anita merasa sangat bersyukur bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Pengalaman pahit di Kamboja telah memberikan pelajaran berharga baginya. Ia menyadari betapa pentingnya berhati-hati dan mencari informasi yang valid sebelum memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Ia juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya keluar dari kesulitan. Setelah kembali ke Semarang, Anita mendapatkan pendampingan lebih lanjut dari BP2MI dan organisasi terkait. Ia menceritakan kembali pengalamannya kepada pihak berwenang untuk membantu proses hukum terhadap agen penipu yang mengirimkannya ke Kamboja. Ia berharap para pelaku dapat segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka agar tidak ada lagi pekerja migran lain yang menjadi korban. Anita bertekad untuk bangkit kembali dan membangun kehidupannya di Indonesia, dekat dengan keluarga tercinta. Pengalaman buruk ini tidak akan membuatnya patah semangat, justru menjadikannya pribadi yang lebih kuat dan waspada. Waktu terus berjalan. Anita perlahan mulai menata kembali kehidupannya di Semarang. Trauma akibat pengalaman di Kamboja memang tidak mudah hilang. Namun dukungan dari keluarga dan teman-teman perlahan menyembuhkan lukanya.
Ia mengikuti beberapa sesi konseling yang membantunya memproses kejadian yang dialaminya dan membangun kembali rasa percaya dirinya. Proses hukum terhadap Pak Budi dan jaringan penipuannya terus berjalan. Berkat keterangan Anita dan korban lainnya, polisi berhasil menangkap beberapa pelaku. Anita bersyukur karena keadilan mulai ditegakkan, meskipun ia tahu bahwa masih banyak korban lain yang mungkin belum tertolong. Anita tidak ingin larut dalam kesedihan dan trauma. Ia memiliki semangat yang kuat untuk bangkit dan meraih kembali impiannya. Dengan modal sisa uang yang ia miliki dan bantuan dari keluarga, Anita mencoba membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Ia belajar membuat kue dan camilan tradisional yang kemudian ia titipkan di warung-warung sekitar. Usahanya berjalan cukup baik. Ketekunan dan kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Ia bisa membantu perekonomian keluarga dan menyisihkan sedikit uang untuk biaya kuliah Rina. Senyum bahagia ibunya dan semangat belajar Rina menjadi penyemangat hidupnya. Pengalaman pahit sebagai pekerja migran ilegal membuat Anita lebih peduli terhadap isu-isu terkait pekerja migran. Ia aktif mengikuti kegiatan komunitas yang memberikan edukasi dan pendampingan bagi calon pekerja migran. Ia sering berbagi pengalamannya, mengingatkan mereka untuk selalu berhati-hati dan mencari informasi yang benar sebelum memutuskan bekerja di luar negeri. Suatu hari, Anita bertemu kembali dengan seorang staf dari BP2Mi yang dulu menanganinya saat kepulangannya dari Kamboja. Staf tersebut mengapresiasi keberanian Anita dalam mengungkap kasus penipuan dan menginspirasi banyak orang untuk lebih waspada. Ia menawarkan Anita untuk menjadi relawan di organisasi mereka, memberikan pendampingan bagi para calon dan mantan pekerja migran. Anita menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu orang lain agar tidak mengalami nasib serupa dengannya. Ia menemukan baru dalam hidupnya, bukan hanya berjuang untuk diri sendiri dan keluarganya, tetapi juga untuk kemanusiaan. Beberapa tahun kemudian, Anita telah menjadi sosok yang mandiri dan inspiratif di komunitasnya. Usaha kulinernya semakin berkembang, dan Rina berhasil menyelesaikan kuliahnya. Anita sering diundang sebagai pembicara dalam berbagai forum dan seminar tentang pekerja migran. Ia menceritakan kisahnya dengan jujur dan penuh semangat, memberikan harapan dan kekuatan bagi mereka yang sedang berjuang. Meskipun luka masa lalu Anita masih terasa perih, Anita telah belajar untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi menyesali keputusannya untuk bekerja di luar negeri, meskipun berakhir dengan pahit. Pengalaman itu telah menempa dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih peduli terhadap sesama. Anita menyadari bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada pelajaran berharga yang bisa dipetik, dan harapan akan hari esok yang lebih baik akan selalu ada, asalkan ada kemauan untuk bangkit dan berjuang. Kisahnya menjadi pengingat bahwa nasib sial bisa menimpa siapa saja. Namun pilihan untuk bangkit dan meraih kembali kebahagiaan selalu ada di tangan kita sendiri.